diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah bersama umat ini tercinta kita ini, dan karenanya mohon ikhlasan kita baca suratul Fatihah. Kebaikan keberkahan tercurah untuk semua kita yang hadir di majlis tercinta, majlis al-Iqrar Sentul Bogor ini. Ala hadiniyah wa ala ummatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, kita akan mengakses ilmu Allah dari lisan yang mulia, guru yang mulia kami, Kiai Haji Dr. Abdul Somad LCMA. Pada beliau, ilaihi wa tafadhal masyhura. Sallu ala Nabi Muhammad. Di antara manfaat majelis zikir, kita menyambung tali silaturahim. Mana habba yusaddalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia suka sering rahim. Jadi saya niatnya datang ke rumah tidak mau menceramahi guru-guru kita, na'udzubillah. Niat saya datang dari rumah mau silaturahmi. Tapi saya tidak tahu nanti sampai di Al-Iqrar ini ketemu dengan siapa. Ternyata banyak orang-orang yang min haitsu la yahtasib, tak diduga-duga. Ternyata ketemu dengan Al-Mukarram Ustaz Dr. Syafi'i Antoni. Beliau pakar ekonomi syariah, luar biasa. Orang kalau nanya apa saya, Ustaz kenal dengan pakar ekonomi Ustaz Syafi'i Antoni? Oh, pernah ketemu? Aku udah lama. Hari ini di majelis ini kita ketemu dengan beliau. Kita doakan supaya panjang umur, sehat badannya, karena memerangi riba, rentenir di Indonesia ini beliau salah satu ujung tombak. Semua yang di air kalau sudah naik ke darat hancur semua. Di antaranya buaya. Nah, ada yang lebih mengerikan lagi, lintah. Nah, itu pawang lintah darat. Ini kemudian di samping beliau Al-Mukarram, putra dari almarhum, untuk almarhum Al-Fatihah. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pula tadi kita bertemu dengan Ahlullah. Allah tidak punya keluarga, lam yalid wa lam yulad. Tapi ada orang yang disebut dengan Ahlullah. Siapa itu? Hamalatul Quran. Umurnya dipakai untuk Al-Quran. La hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Orang yang diberi Allah ilmu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Pikirannya Al-Quran, hatinya Quran, lisannya Quran. Beliau adalah Syekh Islam dari Mesir, asli.
Abdul Somad Musir juga, cuma kawin. Beliau Masya Allah, Tabarakallah. Tadi saya minta doa dengan Syekh Islam. Syekh Islam doakan Allah, doakan saya karena lisan beliau bersih. Lisan Abdul Somad banyak silap, banyak salah. Penceramah ini dulu ibu saya almarhumah, aku tidak ingin kau jadi penceramah, aku ingin kau jadi penghafal Quran, jadi imam. Itu dulu niat beliau di awal. Sampai sekarang saya renungkan, andailah dulu saya hafal Quran dan jadi imam, tentu hater saya nggak sebanyak sekarang. Tapi saya tidak bisa anak-anak saya, jamaah anak muda, saya harap semua kalian menjadi penghafal Quran. Adapun ceramah ini berat, banyak pembencinya, banyak musuhnya, banyak buzzer yang menyerang. Karena ini berat, biar kuat. Kalian belajar dengan Syekh Islam, Makharijul Huruf, Idrak, Ikhfa, Rumah, Qalqalah, Tahsin, Tajwid, Naham. Setelah itu kemudian qiraat sampai benar-benar menjadi orang-orang khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena hisabnya lama, tapi yang paling mulia man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di samping Syekh Islam, sahabat saya sama-sama naik pesawat ke Al-Azhar Kairo tanggal 5 September tahun 1998, 24 tahun yang lalu, hampir seperempat abad persahabatan kami. Cuma bedanya beliau berhak pakai torbus Azhar. Torbus Azhar itu topi merah yang dibalut dengan kain putih. Syarat boleh pakai itu di dalamnya mesti 30 juz. Kalau cuma juz 30 pakai topi merah aja. LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar, Luqman Al-Hakim. Kalau Abdul Somad cuma LC Azhar, habis itu lagi LC lagi cemas. Beliau istiqomah dan alhamdulillah Az-Zikra mendapat keutamaan. Datanglah ke Az-Zikra, temui beliau sanad-sanad hadis. Beliau jurusan hadis, sanad-sanad kitab, dan beliau produktif sekali kitab-kitabnya berbahasa Arab. Beda sama Ustaz Abdul Somad, bukunya bahasa Indonesia. Karena saya main sendiri, sekolah di Arab, S1 Arab, S2 Arab, S3 Arab, buku bahasa Indonesia. Untungnya jamaahnya sopan. Andai jamaahnya nggak sopan, Ustaz, kalau cuma lama di Arab, lalu lama. Beliau bukunya bahasa Arab. Lalu kemudian di tengah mereka berdua, guru kita semua, UAS, Ustaz Abdul Syukur. Ini yang asli. Karena oleh Syukur, Ustaz Abdul Syukur. Baru kali ini dalam sejarah UAS 3 orang bisa kumpul bersama. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Ahmad Syafi'i Antoni. Bisa kita bersama di Az-Zikra, bersama pula di surga dan neraka. Ustaz Somad biasanya kalau siang nggak pernah bawa tasbih. Sekali ini tasbihnya besar sekali. Ini hadiah dari Syekh Iqbal. Beliau kasih saya. Tadi sempat ditanya sama Ustaz Syafi'i Antoni, ini tasbihnya besar sekali. Ini untuk mukul setan. Luar biasa. Kalau ada tuyul-tuyul bisa diusir. Zikir. Tapi sebenarnya bukan bacaannya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya. Tapi kalau bahasa kampung kami, man behind the gun. Bukan pistolnya, tapi orang yang memegangnya. Karena dulu ada juga, nanti kita bahas mana. Kemudian ada pula bersama kita Abi Halim yang selalu mencurahkan perhatiannya, ilmunya, baik ketika almarhum masih ada bersama kita, walaupun almarhum masih tetap bersama dengan kita, dan beliau menonton, menyaksikan kita. Beliau kan sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu,
Bedanya dulu kalau saya tausiah di sini waktu beliau masih ada dikasih kursi. Dulu kalau saya enggak aku juga tenang. Dulu waktu beliau masih ada mejanya, ada kursi di sini, ada meja. Kemudian beliau bersandar dekat mimbar. Sekarang mimbar kita ada. Dia bersandar dekat mimbar, menghidupkan handphone streaming. Lalu kemudian ada yang mengambil foto itu. Saya tausiah, beliau streaming dari belakang, lalu jamaah komen betapa tawaduknya dulu, betapa rendah hati. Ngaji mungkin lebih khusyuk kalau pakai kursi, akan datang. Tapi karena hari ini jamaah minggu, kalau pakai kursi nggak kelihatan. Terutama di atas. Saya ini digelar Ustaz Umat wal Ummahat, emak-emak garis keras. Selama tidak kumpul pengajian, hari ini bisa kita bersama. Tapi akan datang tradisi yang dulu itu tetap kita buat. Ada kursinya, ada mejanya, ada mimbarnya. Karena banyak jemaah yang ingin kesan-kesan seperti itu ada, walaupun orangnya tidak ada, tapi beliau ada bersama kita dan melihat perbuatan kita. Itulah mengapa anak-anak mesti baik, mesti soleh. Karena ketika kita meninggal nanti kita tonton perbuatan anak kita. Kita lihat dia berzikir, kita lihat dia bersama orang soleh, maka dia senang melihat kita hari ini. Kehadiran kita di Azikra menyenangkan hati guru kita. Mudah-mudahan guru kita tenang dan kita pun juga mendapatkan limpahan ketenangannya. Ada pun guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini semua yang berzikir berarti hidup. Tetangga kita di rumah yang tidak berzikir berarti mati. Ibu-ibu kalau suaminya berzikir hidup. Kalau suami ibu tidak berzikir berarti ibu sudah lama nikah dengan zombie. Bapak-bapak kalau istrinya berzikir berarti bapak nikah dengan perempuan solehah. Tapi kalau istri bapak selama ini tidak berzikir berarti selama ini bapak menikah dengan kuntilanak. Makanya jangan heran kalau anak bapak tuyul, karena emaknya setan. Nanti saya pinjamkan ini. Bagaimana cara merubahnya biar supaya hidup? Satu-satunya solusi adalah zikir. Ikan walaupun kecil di dalam lautan, namanya ikan teri, dia kemana-mana bertiga saja, maka dibilang teri. Walaupun ikan teri kecil dalam laut, dia tidak akan pernah asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi ketika ikan paus besar mati di tengah laut, dia akan asin. Bukan sebesar apa tubuhmu, tapi sekuat apa zikir. Boleh untuk bahan update status seperti itu. Maka kalau kita berzikir, la yadurrukum man dhalla. Tidak ada yang bisa menyesatkan kamu, tidak ada yang bisa merusak hati kamu. Kalau hati kamu hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir. Ketika saya sampai di suatu tempat di kampus, sampai terlalu cepat jam 7. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah datang. Saya mau menanyakan sesuatu Ustaz Somad. Loh, kenapa nanya sekarang? Di majelis pengajian kenapa? Malu Pak Ustaz. Apa yang mau ibu tanyakan? Hati saya ini Pak Ustaz tenang sekali. Alhamdulillah. Memang begitu hati orang berpikir. Tapi tenangnya kalau lagi dengar lagu dahulu. Berarti kamu mendapat ketenangan palsu. Hati tenang ketika main game online, palsu. Hati tenang ketika main IG, palsu. Hati tenang ketika main FB, palsu. Ini perasaan Ustaz Somad ini ngomongnya gak sesuai sama perbuatannya. Dia bilang IG sama FB, tapi dia punya
makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia bilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam tenang, barokah zikir. Ustaz ceramah dia tidur. Begitu banget, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustaz Somad, apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah alhamdulillah. Terus kata Ustaz ini zikirnya astagfirullah. Terus kata Abi zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Ustaz. Sampai sekarang ilmu sudah banyak, tapi sampai sekarang saya belum berzikir. Pilih mana yang paling berkesan di hati. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustaz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Beliau datang di sekolah polisi, beliau saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya. Setelah pulang, terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Terbayang. Pulang saya ke rumah, tidur malam. Bangun saya tengah malam, terdengar itu. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai itu. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa atau tidak? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunnah, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Muhammad, jangan tersinggung. Ini ceramah ini bisa, saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Tolong nanti sebelum diupload di edit. Kalau sama takut ya, saya nggak takut. Jamaahnya nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu. Ustaz sama tolong ceramah yang slow-slow aja. Kami nggak tahan melihat gemetar tangan kami, rasanya mau kami bangkit aja handphone ini kok. Dia bangkit aja, nggak bisa melihat kembali. Jamaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara Allah. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam mazhab yang tepat, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu dipakai untuk berwudu. Di toilet ada sepatu sendal kayu. Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit. Sehat. Hari berganti musim berubah, bulan berganti tahun. Tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam merasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan pada, oh kalau gitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Sebelum Allah tidak menerima hati yang lalai, maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kamu punya hati kan? Iya. Sudah dicek. Ternyata pas dicek sama dokter, status hati empty, kosong. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita masih punya hati. Kalau ada orang rumahnya besar, tetangganya kelaparan, ciri-ciri orang tak punya hati. Kalau ada orang sanggup menganiaya orang, menzalimi orang, memakan harta orang, ciri-ciri orang tak punya hati dan perasaan. Ini Ustaz Somad cuma boleh ngomong aja, kata ibu-ibu di atas. Dia tak punya hati. Enak aja dia ngomong membelakangi orang di belakang. Oh, saya sudah izin dulu. Tadi saya izin 10 jadi saya angkat 11 dengan kepala. Izinnya Pak? Ya kata mereka, maka saya izin. Andai mereka tak izin, saya di belakang terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan hati dengan zikir, menghidupkan badan, banyak-banyak minum susu, banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak memaksakan iman sempurna. Jangan lupa makan buah dan olahraga fisik, tapi jangan lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya juga ke badannya. Jiwa. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang masih sekitar Azikra, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustaz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sepanjang tahun sudah disusun. Kau Ustaz gak baca kan? Saya tanya. Tanya nanti Ustaz Mahfuz Syukur. Tanya sahabat-sahabat di Azikra. Datang bukan karena Ustaznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Bu Yahya, adik, guru-guru kita para habaib datang untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet, sama seperti magnet kalau kita campakkan ke
pasir, nanti kita tarik kembali, akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul. Mainan anak-anak zaman dulu. Anak sekarang nggak ngerti karena main handphone dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia hilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Nah, yang pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Dia tetap ngurus urusan orang banyak, yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustaz Somad zikirnya apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikirnya. Tadi yang sholat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha Allah sampai 70. Siap. Ladina Allah ya tapi kata Habib bagus solawat Pak Ustaz. Baik solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Bodoh. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Sama, semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu sholawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh sholawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu sholawat lurus-lurus aja? Emang gak pandai nyanyi? Kalau sesama orang yang sholawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak sholawat.
Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah, kita selamatkan umat ini dengan zikir. Tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir, bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan, setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek. Adamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir, kami antar ke liang lahat. Selama masih ada, selama ruh masih bersemayam, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak, hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah, khutbah berapi-api. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Berdakwah melalui novel. Begitu indahnya sahabat kami, senior kami, guru kita Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan untayan kata-kata. Berdakwah dengan film. Begitu indahnya sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wih Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu sampai sekarang, Ustadz Somad, bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia, disebut namanya, orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia, bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad SAW. Tapi jangan lupa iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji
kubuka Quran, mana nanti yang terbuka itu yang terlihat, itulah yang akan kukasih nama anakku. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah namanya. Hasidin orang hasad. Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuman zikir-zikir aja. Nah, di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Qaf. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Bod. Kalau begitu bahasa Inggris, Pak Ustaz, bahasa Inggris ada huruf Shin. Shopping. Bahasa Inggris ada huruf Tha. Health. WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut orang nggak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf Ain. I love you. Tidak ada. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya nggak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustaz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya nggak bisa, nggak percaya belajar Quran dengan Ustaz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi, libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya, Pak Ustaz. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kami bawakan vitamin C, sudah minum. Ustadz udah sarapan? Sudah. Ustadz bisa ceramah? Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah, sehat walafiat. Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuman 3, laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustadz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustadz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan hubungi beliau. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh nggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma satu, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari. Tanggal 3 Januari. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja. Wa 'ala junubihim, saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif, tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera, streaming, nangis pula tuh. Ya Allah. Bukan ngelihat tempat sujud, ngelihat kamera. Setelah selesai baru tahu rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streamingi ta'ala?
Ustadz Somad ngomong aja begitu, dia sendiri hari ini streaming, ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas, doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustadz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustadz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam, dia berdoa, ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah yakul maut untuk mengucapkan la ilaha. Orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan, jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talkinkan, enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawa, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke Az-Zikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang gak hadir Pak Ustadz, yang nonton streaming, yang streaming mengikuti program ini juga matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang tidak streaming Pak Ustadz, yang cuma nonton, itu pun tidak live beberapa hari setelah ini, tetap juga mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz gimana kalau zikirnya rajin tapi nggak sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berzikir la ilaha illallah tapi nggak sholat, dia sudah punya kunci tapi giginya nggak ada. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, tapi gigi-gigi geriginya nggak ada, tidak akan mungkin pintu terbuka. Logika berpikir sederhana tapi tepat mengena sasaran. Maka mesti gerigi-geriginya kita laksanakan. Sholat berjamaah di masjid. Saya nggak bisa ke masjid Pak Ustaz. Kenapa? Covid. Dulu sebelum Covid nggak ke masjid juga. Kata Covid, kenapa aku dikambing hitamkan juga? Kata Covid, cukuplah kambing aja yang kau kambingkan, jangan Covid pun kau kambingkan juga. Mencari-cari alasan, padahal sebenarnya tidak ada alasan sama sekali. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, berkumpul kita bersama. Ini kenapa tidak ada Covid ini sekarang? Karena tahun baru nggak ada Covid. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri dia Allahu Akbar. Tolong jangan dipotit, pintunya dua, sebelah kanan satu. Tutup. Saya intip khotib melihat khotib. Saya tengok orang-orang lain itu tidur semua. Dia tetap terjaga. Ternyata setan tidak masuk ke situ untuk menggoda saya, karena tempat itu sempit. Di atas kubah, di dekat kubah itu
ada kayu-kayu. Saya naik ke atas, ngintip orang sholat dari atas. Berarti Ustaz nggak sholat sekali-sekali. Tapi main-mainnya di masjid. Kalau anak-anak kita ajak main-main di masjid, mall. Sayang anak, belikan handphone. Sayang anak, belikan motor. Lama-lama anak kita berpikir kalau sayang mesti ke mall. Kalau nggak ke mall berarti nggak. Kita yang merusak logika anak kita berpikir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih, fitratul Islam. Siapa yang merusaknya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya usapkan kepalanya minta doa, ambilkan kurma minta kunyah. Anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Ini sekarang orang didekatkan dengan pelaku maksiat, yang penting kaya raya. Dari mulai nikahnya dengan saksi, nikah tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Dulu yang dicari sebagai saksi ulama, penghafal Quran, qari. Sekarang yang penting terkenal, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting punya harta. Allah selamat dunia, selamat akhirat. Saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9, 60 menit kita bersama sesuai dengan kode etik 600 ml. Ternyata kalau tausiah di dekat para alim ulama, tausiah dengan orang yang hatinya berzikir, tausiah dengan orang yang hatinya tenang. Ini pengalaman saya ceramah tausiah. Kalau tausiah dekat dengan orang yang hatinya tenang, dan waktu tausiah itu dia peduli ngelihat kita, itu nyampaikan itu tak terasa lama. Tapi kalau tausiah dengan orang yang terlalu khusyuk sampai menunduk, itu lamanya luar biasa. Apapun yang kita katakan terserah Allah. Berapa kali saya tausiah tidak dilihat orang, orangnya tidak ada, jasadnya ada tapi ruhnya gentayangan. Nah, saya dengan kamera aja. Tapi karena sudah terbiasa ngomong dengan kamera, ya udah saya ngomong aja dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada. Marilah, saya bilang saudaraku dimanapun berada. Maksudnya yang ada di situ entah kemana-mana. Tapi di Azikro pengalaman beberapa kali, memang tausiah di sini lain auranya, lain aromanya, karena kekuatan magnet orang-orang berzikir berkumpul, dicas lagi. Nanti mulai kurang, awal bulan dicas lagi, mulai kurang. Perjalanan kita ini panjang, mesti isi bensin, mesti berhenti sejenak, mesti ke rest area. Inilah dia rest area yang paling mengguncang semangat, yang menguatkan keyakinan. Karena ke depan perjalanan kita masih panjang, insya Allah hidup kita masih lama. Andai pun kita mati, mati kita membuat berhenti dari perbuatan dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan hidup kami masih panjang, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barakah, pertemuan yang mempanjangkan umur, pertemuan yang membuat kita senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kalau ada jamaah yang mau zikir sehari 3.000 boleh ambil ini biar ampun.